Loh, Bib, suaramu kok hilang, Bib? Hilang lagi, Bib. Tes tes. Dengar nggak, Bay? Tes. Tes tes. Dengar. Oke. Ah, Ya, oke. ya. Sorry sorry. Tadi sampai mana, Bay? Maaf nih, Sampai, ketidaksempurnaan. ya, ya, nggak apa, Bib. Sampai ini apa, humor di karya-karya yang lain gitu ya. Oke. Maksudmu gitu kan ya? Iya iya benar. Hmm, humor Eh, itu sebenarnya, bukan ya, atau gimana ya? nggak soal ini sih. Kamu gunain, melibatkan model perempuan untuk ngomongin eksploitasi. Tapi kamu bisa dibilang kamu eksploitasi juga nggak sih ke mereka? Nah, Ya, relasi kamu sama modelmu tuh kayak gimana sebenarnya? aku melakukan itu, jadi memang makanya mendirect kan. Ya, Hmm, kalau ketika aku jadi director, di balik kamera udah mendirect mereka untuk begini, begitu, dan begitu kan sebenarnya aku udah melakukan eksploitasi. oke. Jadi memang aku memposisikan sebagai kapitalis sih, gitu. Hmm, Kapitalis yang menguasai media gitu. Director kan gitu kan, maksudnya aku sebagai director berposisi seperti itu, punya pandang aku sendiri, mataku sendiri, lewat lensa melihat mereka harus seperti apa, terlihat seperti apa gitu. Untuk oke. ideal, menurutku yang ideal gitu. Perempuan ideal begini, begitu, dan sebagainya. Kayaknya senyumnya Hmm, harus begini dan begitu, sikapnya begini, bajunya seperti ini, make upnya seperti ini. oke. Nah, ya itu nanti jadinya persepsi ke yang lihat karyamu masing-masing sih ya. Oke. Hmm. Hmm, kalau kemudian karyamu setelah seri self portrait ini dan seri gaze ini kemudian berkembangnya ke kayak gimana sih, Bay? Jadi kalau berkembangnya memang berangkatnya yang masih aku tertarik itu relasi kuasanya itu sih. Hmm, Cuman aku nggak, dulu tuh aku juga nggak, tidak terlalu ingin menjadi Akbar seniman portrait gitu, seniman yang bikin karya video portrait gitu. Aku dulu nggak pengen jadi seperti itu. Aku oke. pengen karyaku bisa lebih eksplor lagi, lebih expand lagi, nggak terpatok bentuk visual. Hmm, Eh, Makanya gimana kalau aku mengeksplor si topik tentang relasi kuasa yang kesininya mungkin nggak harus karyanya nggak harus video gitu, tapi yang aku harus oh ngerasain dulu, gitu. ngerasain itu menarik nih, karena tema-tema yang kejadian-kejadian itu menarik aku banget sih, ngerakin aku banget. Hmm, Eh, Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kekuasaan gitu, yang oke. sifatnya keseharian, mungkin nggak yang global, nggak ngomongin hal-hal yang misalkan contoh apa ya, kolonialisme gitu ya, atau apa gitu ya, Hmm, gitu-gitu. Mungkin nggak ke situ spesifik, tapi aku pengen narik ke yang aku nih bisa aku pegang dulu nih, itu aku ngerasain tuh, oke. orang ini Misalnya gimana sih gitu. kamu bisa jelaskan itu secara konkret gak di satu Contoh karya misalkan gini ya, gitu? eh, kalau di karya yang ini, yang aku bikin karya, apa judulnya tuh, ya lupa sih, eh kok ini lupa sih. Karyaku yang mukul-mukul pakai palu itu kan, Oh ya, itu tahu tahu. kerasa banget itu. Kok aku jadi lupa Hmm, namanya ya? Eh, apa sih itu judulnya yang tuh ya? di Art Jakarta tuh lalu ya. Apa sih? Ke Oh Jakarta sama ini. pameran di Soalnya kamu Sumarja nanya ke Art. aku judulnya apa ya? Apa minta pertimbangan ya? Masuk Aduh, lupa apa? lagi. Masuk Masuk gak nggak masuk ya? masuk? Oh ya oke Masuk itu. nggak masuk? Heeh. Itu tuh kan aku ngerasa
aku tuh kejadian itu gara-gara aku baca komen-komen gitu ya, kalau misalkan baca komen di YouTube, di Instagram, kejadian-kejadian banget lah gitu yang Mm-mm. ini ngomong tuh seenaknya banget ya gitu ya, ngomongnya nggak pakai otak gitu, otaknya di mana gitu ya, Oke. ya goblok aja gitu, ini gimana sih nggak mikir gitu, ngomong aja gitu jebret gitu, terus itu kerasa tuh sama aku tuh, itu kerasa Mm-mm. kalau misalkan kayak aku tuh gimana ya kalau, tapi kan itu kan kritik ya, itu tuh masukan, tapi Mm-mm. sakit juga ya gitu, sakit tapi butuh, tapi gimana gitu. Nah, itu kerasa tuh ada hal yang kayak gitu, aku harus ngerasain dulu kayak gitu, Oke. aku harus ngalamin segitunya baru oke aku bisa bikin karya gini langsung keluar tuh cepat bikin visualnya. Atau misalkan kemarin tuh aku lagi jalan, semenjak stay at home atau work from home tuh kan Mm-mm. aku hampir tiap hari jalan kaki, Mm-mm. jalan kaki eh, dari Klowi terus ke Awiligar, Dago Resort gitu, terus muter lagi ke sini gitu, Mm-mm. lumayan 8 kilo atau 9 kilo gitu ya. Mm-mm. Eh, itu dari jalan kaki itu aku bisa dapat pengalaman yang aku ngamatin perumahan di Dago Resort gitu. Ya. Oh bagus, pertama arsitektura gitu ya, wah keren keren, wah ada tanaman-tanamannya bagus nyusun, sama lama oh ada ini, oh ada ini, terus ada anjir ternyata banyak rumah yang kosong gitu kan, terus selalu ada orang tuh tapi Mm-mm. bukan pemiliknya gitu, misalkan kayak gitu, yang Oke. pengalaman kayak gitu yang itu menarik ya gitu gitu tuh, Oke. jadi jalan kaki gitu. Itu sih. Mm. Oh, jadi misalnya akhirnya sambungan, misal kalau aku bisa menebak-nebak nih dari komen netizen yang apa, eh yang sekenanya, yang kemudian istilahnya apa ya namanya, menyakitkan gitu ya. Jadi Hmm, sisi ironisnya kamu lebih-lebihkan dengan kayak mukul-mukul palu itu ya ke kuping gitu ya. ya atau Ada misalkan gini, sisi, aku dulu eh, ya bisa apapun sih, jadi misalnya contoh oke. kayak pengalaman-pengalaman kayak misalkan aku pernah video callan sama si Unis gitu ya, Mm-mm. video callan terus kita emang jarang sih, jarang telepon kan dulu tuh waktu pacaran, terus eh, ketika kita video call tuh kita nggak menatap gitu, kita Malah tuh malah menat. sibuk ini nih, kalau misalnya aku lihat ini nih, aduh aku abis banget ya ininya ya, rambutku gitu kan, Ya. nah wah ini gini lah biar agak indis gitu ya, nggak tahu lah gitu ya. Nah, itu yang ternyata gitu ya, kita mau FaceTime gitu, mau video call, tapi kok kita mah ngeliatin diri sendiri gitu, Ya, gimana sih ya. gitu. Gitu wah aku jadilah karya yang Real Mirror gitu, waktu itu aku Oke. pertama kali bikin sama temenku di karya yang Headbox, terus aku bikin lagi yang sama di Omnispace bareng-bareng atasnya. Oh ya. Kayak Oke. gitu, jadi pengalaman-pengalaman yang aku ngerasain dulu sih. Hmm. Kita mungkin mengundang eh apa yang ikutan live ini untuk ada yang mau bertanya atau komentar, silahkan. Sambil ini nih, kemarin ada satu komentar dari netizen. Edo. Eh, Menarik. ya itu dia bilang di apa, komen di Instagram Selasar di postingan karya kamu, dia komennya Robert Wilson Kopi. Nah, dia nanyain itu ya. Aku juga belum pernah lihat karyanya Robert Wilson sih, Bay. Itu Ya Robert Wilson, cari uh, aja kamu Voom Portrait, oh ya. VOOM Portrait. Nah itu Oke, From. banyak, makanya aku nggak langsung jawab langsung, wah itu datang ya dok gitu. Tapi nggak tahu, ayo Tapi ada ini nggak Edo sini, kayaknya gak dateng deh. nggak apa. Mm-mm. Oke, jawab aja langsung nih Iya, jawab aja. atau gimana. Iya, jawab aja. Oke, kalau Robert Wilson itu kalau di zaman waktu aku TA tuh, Robert Wilson tuh salah satu reference ya. Hmm. Reference, jadi dan selain Robert Wilson tuh ada Bill Viola dan ada dua seniman lagi gitu. Satu tuh seniman Jepang, aku lupa lagi siapa namanya ya. Bagus sih, dia masih, aku pernah ketemu orangnya juga. Ini Meiro Koizumi ya, bukan? Nah itu Meiro Koizumi, itu Oke. Meiro Koizumi. Nah iya Iya, Meiro iya. Koizumi benar-benar. Hmm. Terus Robert Wilson, di viola, Koizumi, dua lagi aku lupa lagi. Aku masih cek lagi, tapi
Kalau yang dari Robert Wilson memang ada part itunya, cuman kalau narasi aku jelas jauh beda. Robert Wilson tuh kalau aku lihat karyanya emang kayak commission aja sih. Dia buat itu sekitar tahun 2007, dia commission sama Foom Network kan. Foom Network kan ya termasuk yang TV network yang high definition gitu, terus di commission sama mereka. Kemudian ya temanya ya Hollywood banget sih kalau menurut aku, maksudnya ya aktor gitu, Johnny Depp, Brad Pitt dan sebagainya, ya udah itu aja sih. Dan dia kan sebagai ya seorang teater ya, teater. Tapi kalau narasi dan ketarikannya jauh beda sih. Iya, jauh beda ya. Iya. Kemudian juga tahun segitu kan lagi trennya sinematograf, fotografi atau sinema gitu. Itu pertanyaan juga tuh waktu dulu ini sinematograf, ini fotografi atau video gitu. Ya video lah gitu. Tapi aku itu pertanyaan ditantang tuh sama dosen-dosen dulu tuh, ini video atau foto gitu. Oke, gua cari nih gitu, video gitu. Ini video bukan foto. Sinematograf itu ya bukan foto, itu video, itu tambah gerak, durasinya, timelinenya yang linear gitu. Oke. Ya. Siap. Tadi yang di live sebelumnya ada pertanyaan mungkin ya, tapi aku lupa sih. Tapi ini malah komen lici-lici nih. Siapa? Ini Ameng, coy. Pengantin. Kamu kayaknya pengen jadi pengantin. Aduh, jangan gitu atuh, Bay. Oh ya, siap. Maaf, Meng. Nggak boleh, nggak sama suhu, nggak boleh. Oke, ini Useng mau nanya kan nih sebagai dosen media visual, atau jurnalistik. Literasi visual nih. Seng nanya, Seng. Oh, kemarin ada Lingga nanya ya. Apa sih kemarin? Sorry. Seng, lapar makan, Seng. Jangan bilang. Seng. Puasa ya. Ini maksudnya Lingga tuh nanya di postingan Selasar kemarin sih. Ada nggak yang bikin kalian ngerasa klik banget satu sama lain masuk dalam proyek seni? Ini maksudnya aku juga bingung nih nanya ke kita berdua atau masing-masing ya, tapi aku nggak tahu. Mudah nggak pertanyaannya, Bay? Nggak tahu, klik tuh apa ya? Klik sama siapa ya? Ya makanya, ya klik satu sama lain maksudnya gimana sih? Apa ya? Itu Meng, dahar, orang mah buka langsung dahar. Makan siang, makan sore, makan malam, makan subuh. Apa ya, klik apa ya? Aku ngerti. Iya sih, aku juga nggak ngerti. Itu apa ya? Apa kira-kira, Bib? Padahal kita kan jarang banget klik di satu proyek ya. Oke. Apa nih? Menjelang krik-krik. Kamu ada pertanyaan apa, Bib? Atau Lingga tuh tanya, Lingga. Oh, ini Lingga nih, gimana nih maksudnya nih? Coba tulis, Ling. Pertanyaan kamu. Oke. Sehingga diem aja, Ling. Ya, Ling. Maksudnya apa itu pertanyaan kemarin? Tidak balas. Tanya aku sebutin lagi dong. Ya elah. Ya, apa yang membuat kalian klik? Apa itu maksudnya, Ling?
ada nggak yang bikin kalian klik satu sama lain dalam satu proyek? Nah itu. Oh ini tadi mungkin aku ingat pertanyaan Resatio ya. Kapan kamu Apa? akan menggunakan Ameng Choice sebagai model? Ada nanti. Aku udah ada ide sih. Idenya gimana tuh, Bay? Eh, Bisa di... nanti aja. Nanti aja Bibah, jangan sini nanti aja. Tenang men, kalem men. Kemarin keidean gara-gara wah ada Cemusti kan. Oh iya ya. Oke nih. Oke, boleh. Nanti tenang aja. Oke, kamu dalam masa pandemi ini kan kita jadi sering ini ya, apa namanya, mengakses informasi atau kemudian nonton film atau baca atau apa ya, lewat layar gitu. Ini juga sejauh ini kamu bisa berefleksi apa sih, Bay? Bisa dapat sesuatu nggak dari momen-momen wabah ini? Apa ya? Itu ya. Enggak sih kalau dari momen wabah sih aku ada untungnya juga sih kalau misalkan apa ya? Kayak kan kemarin itu wah wabah nih aku nggak bisa ngapain, beberapa project kerjaanku ada yang di cancel gitu nggak jadi gitu. Mm-mm. Tapi di sisi lain itu kok enak ya gitu. Enak Apa? karena nggak kerja ya? Nah aku tetap kerja, aku kan masih ngajar ya. Oh iya, Nggak maksudnya enaknya kayak aku tuh bisa mikir oke. bisa ada waktu buat mikir terus bikin apa ya terus aku aku tuh kemarin waktu sebelum puasa itu bangun yang kepikiran tuh jalan kaki aja udah gitu. Aku pokoknya besok pagi ini jalan kaki, sederhana itu gitu. Hmm. Eh, terus aku eh, langganan kayak Skillshare gitu ya, Oke. online course gitu yang kan duit aku beli apa sih, mau beli baju fashion nggak ada lah gitu. Mm-mm. Ya apa ya, ada Skillshare nyobain lah, pengen belajar game engine atau misalkan UI UX gitu. Mm-mm. Eh, aku jadi baca-baca buku gitu, download ebook, EPUB, ebook, terus aku udah tahu cara bukanya gimana, terus baca-baca itu sih. Nggak ada tuntutan gitu, nggak ada tuntutan lu tuh punya deadline segini. Eh, enak sih, maksudnya aku biasa aja gitu, Oke. jadi nggak, malah kayak apa ya, kayak hidupku slow banget, Iya, iya. slow tapi nggak stres, aku nggak stres Hmm. karena aku pasti ada yang besok ngapainnya gitu, besok ngapain ya selain aku ngurusin ngajar online dan melakukan mengajari online tuh juga pengalamannya menarik juga sih Nah, itu bisa di-share ya. gitu. Oh gitu ya. eh apa Kan kayak sebagai seniman media, ini ngomongin... hmm, Heeh. jadi kalau aku ngerasa ngajar online itu mungkin ngajar online itu gampang dari rumah gitu, Mm-mm. ternyata enggak. Menurutku itu tugas yang berat, itu kayak ngasih PR lagi ke dosen menurut aku ya, Hmm. ngasih PR karena ketika dosen itu diminta untuk terutama yang praktek yang membutuhkan itu dosen tuh harus itu dia melakukan produksi sekali lagi, asalnya produksi konten tuh, Iya, bukan iya. konten mengajar ya, materi mengajar, Mm-mm. produksi kemudian aktivitas performatif yang ngajar di kelas gitu. Oke. Nah sekarang balik ke rumah mereka harus mengajar 2 kali lipat, mereka harus Hmm. produksi medianya dong, Iya. Materinya lagi ada, ngajar tapi mereka perlu materinya dibungkus lagi dengan dibungkus lagi, harus gimana caranya nggak menyesuaikan. bosen. Oke. Karena kan mahasiswa kan macam-macam, ada yang beda kalau kita mau kuliah online itu kita bayar,
kita punya tanggung jawab, punya partisipasi gitu. Tapi kalau misalkan Hmm. dosen, mahasiswa kan ada yang bego juga ya, yang nyebelin juga ada gitu. Yang pemalas juga pasti ada ya. Aku Oke. juga malas gitu ya. Heeh. Ya mereka harus triknya beda lagi, harus punya effort lebih gitu ngajar Oke. online tuh. Ngajar fotografi ya nggak bisa pakai Hmm. kamera laptop, ya harus pakai syuting lagi dong, pakai kamera lagi biar kelihatan Hmm. kameranya, lightingnya gimana, setupnya contoh, ya syuting dong. Ya, ya, ya. Produksi ya itu aku mengalami gitu sih. Hmm. Ya aku kalau kasihan yang dosen yang senior misalkan, atau dia agak bingung gimana gitu ya, Hmm. itu aku agak prihatin sih. Oke. Emang BTW kamu ngajar apa, Bay? Aku Ngajar ngajar kuliah apa? aku ngajar animasi, ngajar videografi, ngajar storyboard, jadi di jurusan film di UPI, tapi Oke. di Vkom, di STD aku ngajar video fotografi, itu sih, Hmm. itu pengalaman aku aja sih. Oke. Oh, mungkin aku mau nanya soal ini ya. Kan kamu juga suka bikin komik ya? Atau ya komik sederhana lah. Tapi logika mau bikin karya video tuh pakai storyboard juga nggak sih? Ya, aku pasti gambar. Jadi Hmm. sebelum karya apapun, ide aku pasti digambar dulu, pasti dibuat Oke. drawing gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan sesuatu yang linear, aku pasti bikin storyboard. Tapi Storyboard itu kebanyakan karyamu linear kan ya sebenarnya? ada yang linear, ada yang enggak. Jadi ada yang looping juga. Oh iya, iya. Kalau misalkan yang portrait tuh looping, pendekatannya, strateginya looping. Hmm. Tapi semua digambar gitu. Ide itu digambar. Ada juga aku menggambar karena menggambar gitu, bukan aku menggambar karena ini mau satu video Sketsa bikin video gambar. bukan ya? Ya, tapi menggambar untuk bikin gambar. Hmm. Oke. Apalagi ya? Hehe. Oh ya, maksudnya karya yang kamu sedang pikirkan mau dibuat tuh karya baru apa, Bay? Bisa cerita nggak? Misalnya kamu ingin ngomongin apa, Aku pengen sih make media apa gitu. kalau aku masih tertarik dengan relasi kekuasaan itu sih. Ya, relasi kekuasaan ini masih berhubungan dengan budaya tontonan dan media sih. Hmm. Eh, apa kayak aku emang yang kemarin tuh kan emang ada rencana bikin apa sih tentang warna putih gitu kan. Oke. Itu mediumnya juga basicnya emang berangkat dari video yang kamera base. Tapi juga aku juga tarik membuat karya yang compact gitu sekarang. Misalkan kayak menggunakan software gitu, menggunakan UI-nya handphone gitu, atau menggunakan misalkan Instagram Live gitu, atau Zoom atau apapun. Aku lagi senang-senang ngulik itu sih kalau sekarang tuh. Terus Oke. gambar-gambar pakai yang digital drawing gitu. Oke. Aku lagi seneng seperti itu kalau sekarang ya, selama lagi COVID itu. Ya nggak tahu juga nanti bisa berkembang jadi karya apa, aku nggak tahu. Aku biarin gitu aja, biarin meluncur aja. Meluncur. Mungkin itu kesempatan yang lain ya kita bisa ngobrol. Ini ada pertanyaan dari Tio nih, Iyo nih. Kenapa akun Babai memisahkan akun IG untuk karya drawing dan karya video? Ini mungkin ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi apakah kamu punya beberapa eksistensi yang berbeda-beda? Kamu sebagai seniman video atau kamu sebagai seniman gambar atau kamu sebagai anggotanya Astun A itu ada persona yang beda-beda nggak sih? Atau dan apakah kamu sengaja untuk membedakannya? Ya, aku memang sengaja buat itu jadi memang berbeda aja supaya ruangannya nggak diganggu. Misalkan aku mau menggambar ya aku ruangannya yang menggambar gitu.
Hmm. karya seni rupa kontemporer gitu. Hmm. Pakai ini yang paling utama nih, yang paling pertama tuh akun ini. Terus aku juga kan berprofesi sebagai motion grapher gitu, jadi Ya. bikin motion dan VJ juga. Ya ada lagi namanya King Afternoon, itu memang pekerjaan gue yang berhubungan dengan motion, dengan dunia panggung gitu. Hmm. Itu sih, jadi aku pisahin aja supaya nggak berantakan aja itu sih. Dan kalau apa ya, aku juga punya pikiran kalau ya kenapa misalkan seniman nggak melakukan itu juga sih, ya kayak Ya, punya maksudnya band. seniman harus terbatas di satu ini ya, satu media ya. Iya, jadi aku tuh seneng gambar, kenapa aku nggak punya, bikin lagi aja deh gitu, bikin aja, Oke. nggak kenapa enggak gitu. Itu aja Tapi sih. itu bukan alter ego ya berarti ya? Eh, bukan alter ego, itu emang aku Hmm. aja, dan memang Oke. ruangnya aja beda. Tapi di beberapa eksistensi yang berbeda itu saling mempengaruhi nggak? Itu saling mempengaruhi banget. Jadi drawing aku itu ya mengarik karya aku yang video. Mm-mm. Terus kalau di karya-karya aku yang di luar tuh memang aku tarik dengan karya-karya yang konseptual gitu ya, karena menarik Mm-mm. tuh yang konseptual tuh prosesnya, proses kreatifnya, proses eksekusi sampai presentasinya tuh menarik tuh, berkarya seni tuh itu ya. Nah itu nanti itu bakal pengaruh ke, kalau di drawing itu aku juga ngerjain ilustrasi editorial. Itu Mm. aku jadi latihan gimana caranya konsep gitu. Karena udah biasa konsep, aku bikin konsep untuk ilustrasi editorial. Oke. Itu jadi latihan lagi di kayak semacam stretching gitu, di ngegambar tuh. Mm. Terus di motion juga sama, di motion itu kan juga gimana sih kalau itu lebih banyak sensasi gerakan sensasi Sensasinya. motion. Jadi semuanya saling ngebantu, Oke. walaupun mediumnya, Beda-beda ya. ruangnya itu berbeda-beda, Hmm. audiensnya beda-beda juga. Oke. Yang paling nyebelin yang mana, Bray? Yang nyebelin itu gimana? Bidang yang paling nyebelin. Aku suka semuanya sih. Oke. Jadi motion tuh sampai sekarang aku seneng banget motion. Drawing tuh aku seneng banget lihat, dan dipisahin tuh karena algoritmanya beda ya. Ketika aku Hmm. pakai yang drawing itu, aku jadi bisa lihat ilustrator gitu, seniman gambar seluruh dunia tuh, yang aku isinya itu aja, Oke. searchnya di aku tuh. Kalau misalkan motion tuh yang Chill Afternoon tuh ya semuanya isinya motion semua. Jadi aku suka kayak nggak ada gangguan tiba-tiba masuk masuk video TikTok siapa nggak jelas itu kan, nggak gitu gitu. Nggak ada, jadi Oke. karya-karya semua isinya gitu. Oke. Berarti kamu membagi waktumu itu gimana? Nggak bagi Apakah waktu, gimana gimana. hari ini gambar, hari besok video, hari gitu-gitu? Atau tergantung ada proyek atau ada pameran? Nggak, kalau aku sih apa aja, misalnya kalau sekarang, kayaknya pengen, kalau sekarang lagi seneng video nih, kalau sekarang nih lagi seneng Oke. video sama gambar kalau sekarang itu. Hmm. Jadi itu aja terus, nanti lagi bosan ya mungkin aku sih ke motion gitu. Kalau motion itu lebih banyak ke komersil sih sebenarnya, commission. Oke. Tapi yang drawing sama yang karya ini banyak, ya banyak main, kadang dicampur adukin aja sih, Hmm. nggak Oke, nggak ini pusing. terakhir nih Ameng Choi sebagai sesepuh. Itu pertanyaannya. Pokoknya Apa sih Rimpo Pulung Segala. Oh ini jadi dulu ya sama kayak band sih, aku juga ngerasa bekerja juga kayak band ya. Heeh. Eh, Kalau ya kan bandnya nggak terus-terusan bareng terus ya. Aku bikin Heeh. proyek solo gitu. Kalau dulu ada tuh Asuna, aku agak lagi malas sama anak-anak gitu, lagi bosen gitu ya, aku bikin proyek solo, Oke. bikin gitar-gitar solo gitu, Hmm. sedih-sedih gimana gitu. Oke, sedih-sedih ambiar. Dulu namanya apa, bikin
Fear Future. Fear Future itu gitar tapi pakai reverb gitu, gede banget gitu. Hmm. Terus udah gitu kalau mau bikin yang danceable gitu, bikin lagi Fix Future gitu. Yang kebalikannya nggak sedih tapi lebih optimis gitu. Elektronik, tropical gitu. Suasananya tuh Oke. dibikin kayak gitu. Hmm. Oke. Berarti Tapi nggak maksudnya ini lanjut lah karena cuma aku mau fokus kekurangan besok. waktu aja ya, proses kreatif ya. Apanya? Kekurangan waktu tuh gimana? Ya maksudnya kerjaan kamu ada banyak kerjaan lain terus kayak gak ada waktu aja gitu ya. Buat Ya band-bandan tuh misalnya. karena aku harus udah mulai fokus dong. Iya Masa kayak makanya. kayak misalkan di Asuna kan juga kita nggak bisa terus-terusan karena ya Ameng juga sibuk. Orang Asik, Ewing apalagi gitu kan. asik. Ya. Aku gimana Kamu yang nih? sibuk apa ya? Ah, Ameng puasa nggak? Oke. Orang udah nggak fear lagi ya. Oh, fear atau bro? Aduh. Masa nggak fear? Fear mah macam-macam nih katanya bro. Beda level, beda ruang, beda zaman. Asik. Asik. Ya. Oke, karena ini sudah jam 5, mungkin Babai juga harus nyiapin hidangan berbuka. Teman-teman lain juga mau buka. Kita mungkin bisa menyudahi sesi IG Live untuk pameran kelas balik ya. Dan nanti akan ada lagi seniman yang akan kami ajak ngobrol lewat IG Live. Sepertinya akan ini sih, Radi Arwinda. Jadi mungkin tapi nanti tanggalnya akan menyusul. eh Oke, terima kasih Akbar Oke, sama-sama sudah Bib. Terima kasih berbagi buat Sasar karyanya. Senario dan Ya, teman-teman di Sasar. siap. eh Ya, semoga maksudnya teman-teman semua masih bisa mengelola optimisme, kewarasan, dan mengelola keuangan juga di tengah pandemi ini supaya bisa ya berkarya lah dengan cara apapun dan karyanya apapun. eh Amin, amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah gabung. Saya sudah ya. Dadah. Oke, dadah.